Halo semuanya, selamat datang di bedah cerita kita kali ini. Jujur, saya excited banget nih buat ngajak Anda menyelami sebuah tulisan luar biasa dari Rinto Susanto, yang aslinya dimuat di pena motivasi. Judulnya aja udah bikin penasaran, selalu ada berkat di balik persoalan. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis sebuah kisah nyata. Sederhana sih, tapi wow, brilian banget. Kisah ini tuh membuktikan gimana sebuah kemunduran yang kerasa kayak kiamat, yang jujur aja pasti ditakutin sama kita semua, malah bisa jadi tiket utama buat ngeraih kesuksesan yang nggak pernah ada di bayangan kita sebelumnya. Kita bakal bedah bareng-bareng prosesnya, so yuk langsung kita mulai. Tapi sebelum kita benar-benar masuk ke intinya, coba deh Anda tanyain jujur ke diri sendiri. Pernah nggak sih sebuah kehancuran malah jadi awal mula kesuksesan Anda? Mungkin banget pas Anda lagi dengerin ini, Anda kebetulan lagi di fase di mana semuanya tuh kerasa runtuh. Rencana tiba-tiba berantakan, karir mandek tanpa alasan yang jelas, atau ada perubahan sistem yang rusak zona nyaman yang udah bertahun-tahun Anda bangun. Wah, kalau iya, pas banget. Cerita yang bakal kita bahas ini bakal ngasih Anda perspektif yang fresh banget soal momen-momen hancur kayak gitu. Oke, masuk ke bagian pertama, kehilangan pekerjaan 2 dekade. Tokoh utama kita di sini bukan eksekutif berdasi atau anak jenius startup ya. Beliau cuma seorang pekerja keras yang sangat sederhana. Ya, seorang penjaga sekolah. Nah, ada satu detail penting banget nih tentang beliau yang bakal jadi pusat cerita kita. Beliau ini buta huruf, gak bisa baca dan gak bisa nulis. Tapi biarpun begitu, beliau udah mendedikasikan hidupnya buat kerja setia di satu sekolah yang sama, bayangin hampir 20 tahun. Sampai akhirnya ada badai perubahan yang tiba-tiba datang hantam. Coba bayangin deh, 20 tahun pengabdian sebagai penjaga sekolah. Udah ngakar banget kan pasti rutinitasnya? Terus tiba-tiba ada masalah sistemik. Kepala sekolah yang lama diganti, dan bos baru ini bikin aturan yang kaku banget buat ukuran saat itu. Semua pekerja tanpa terkecuali wajib bisa baca tulis. Akibatnya? Fatal banget. Penjaga sekolah kita ini langsung dipecat dan kehilangan mata pencahariannya hari itu juga. Penulisnya tuh ngegambarin momen ini dengan sedih banget. Saking hancurnya, bapak ini sampai nggak berani langsung pulang ke rumah buat ngasih tahu istrinya. Dia cuma bisa jalan pelan, nyusurin jalanan dengan perasaan putus asa yang, ya ampun, pasti berat banget rasanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, dari kios menjadi pengusaha. Gimana ceritanya? Mari kita bahas. Dari titik paling bawah pas dia lagi luntang-luntang di jalanan itu, tiba-tiba ada satu ide yang muncul gitu aja. Sebuah ide super sederhana, yang murni lahir dari insting bertahan hidup dan rasa kepepet. Dan siapa sangka, tindakan nekat yang kecil itu ternyata bikin efek bola salju yang gila-gilaan. Berawal dari sekedar ide mendadak buat buka kios kecil-kecilan di pinggir jalan yang lagi dia susurin. Di luar dugaan, laris manis dong. Kesuksesan awal ini langsung bikin dia berani buat ekspansi. Dari yang cuma satu kios kecil, usahanya mekar jadi jaringan bisnis yang terus menggurita kemana-mana. Pria yang dulunya cuma penjaga sekolah yang nggak bisa baca tulis ini, berubah total jadi pengusaha sukses yang tajir melintir. Benar-benar perubahan nasib yang skalanya di luar nalar sih ini. Lanjut ke bagian ketiga, fakta di balik kesuksesan. Waktu pun berlalu. Pengusaha kita yang sekarang udah kaya raya ini mulai jalanin rutinitas barunya sebagai bos besar. Suatu hari, karena urusan bisnisnya makin gede, dia harus pergi ke bank buat buka rekening baru. Dengar-dengarnya sih kayak urusan admin biasa aja kan? Semua pengusaha juga ngelakuin itu. Tapi, coba kita lihat gimana masa lalunya tiba-tiba nyapa dia lagi di meja bank tersebut. Jadi, situasinya lumayan canggung nih. Pas disodorin formulir pembukaan rekening sama pihak bank, ingat satu fakta penting dari awal cerita kita tadi? Yuk, betul banget. Dia masih buta huruf. Kekayaan ternyata nggak otomatis bikin dia tiba-tiba bisa baca tulisan. Alhasil, dia sama sekali nggak ngerti cara ngisi form itu. Ujung-ujungnya, teller bank yang harus turun tangan bantuin. Tellernya sih ramah banget ya, bantuin bacain dan nulisin datanya. Tapi teller ini sama sekali nggak tahu menahu soal sejarah panjang, rasa sakit, dan transformasi luar biasa di balik alasan kenapa bapak kaya raya di depannya ini nggak bisa baca. Nah, karena ngerasa heran sama pemandangan unik di depannya, teller itu nyeletuk. Wah, bapak buta huruf saja bisa punya uang sebanyak ini. Apalagi kalau bisa membaca dan menulis, pasti lebih kaya lagi. Coba diperhatiin ekspektasi dan standar masyarakat kita di sini. Si teller ini nyuarain asumsi logis yang selama ini emang kita yakini banget. Kalau pendidikan, apalagi cuma soal baca tulis dasar, itu pasti selalu berbanding lurus sama seberapa kaya dan suksesnya seseorang. Maksud akal kan asumsinya? Tapi, coba dengerin gimana respons si pengusaha. Sambil senyum santai, dia ngejawab. Kalau saya bisa membaca dan menulis, saya pasti masih menjadi seorang penjaga sekolah. Saya pengen Anda meresapi kalimat itu sebentar. Ini tuh bener-bener kesimpulannya powerful abis.
Sebuah pukulan telak yang langsung matahin semua logikanya si Teller. Dan jujur aja, penuh banget sama ironi kehidupan. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Di satu sisi, otak kita mikir logis, melek huruf sama dengan jalan buat jadi lebih kaya. Tapi di sisi lain, realitanya tuh ngejutin banget. Coba bayangin, kalau aja pengusaha kita ini bisa baca tulis di masa lalu, dia kan gak bakalan pernah dipecat. Dan itu artinya, ya, dia bakal selamanya tetap jadi penjaga sekolah. Apa yang awalnya dilihat sama dunia sebagai sebuah kelemahan fatal, kelemahan yang bikin dia hancur, ternyata malah jadi satu-satunya katalis yang maksa dia keluar dari zona nyamannya. Kalau dia nggak dipecat hari itu, nggak bakal ada tuh dorongan hidup mati buat buka kios pertamanya. Kekurangannya itulah yang secara harfiah ngelahirin kerajaan bisnisnya sekarang. Gila ya? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sekaligus esensi dari ceritanya. Filosofi busur dan anak panah. Di titik ini saya pengen ngobrol langsung dari hati ke hati sama Anda yang mungkin ngerasa hidupnya lagi jalan mundur. Mungkin Anda baru aja kena layoff, ditolak sana-sini, atau ada hal tak terduga yang seakan-akan ngeruntuhin segalanya. Please, jangan buru-buru ngasih label kalau itu adalah akhir atau kegagalan mutlak. Tulisan ini tuh ngajak kita buat ngelihat kalau kemunduran seringkali punya fungsi mekanis yang sangat esensial buat hidup kita. Coba bayangin proses orang manah. Pertama, anak panahnya ditaruh di busur. Nah, ini ibarat masalah awal yang tiba-tiba nongol di hidup Anda. Persis kayak aturan baca tulis baru yang ngehantam si bapak penjaga sekolah tadi. Terus, anak panah itu ditarik jauh banget ke belakang. Ini adalah fasenya kita ngerasa sakit, ngerasa mundur, sedih, kehilangan arah, atau ketendang dari zona nyaman. Tapi, coba lihat apa yang terjadi habis itu. Anak panahnya dilepas dengan kekuatan penuh. Tarikan paksa ke belakang itu, secara ilmu fisika sekalipun, mutlak dibutuhin buat nyiptain daya dorong yang luar biasa gede. Tanpa ditarik mundur dengan keras, Anda nggak akan pernah bisa melesat nembus target yang jauh lebih tinggi. Buat nutup pembahasan kita kali ini, artikel dari Rinto Susanto nyantumin satu kutipan yang nyentuh banget dari Efesus pasal 3 ayat 20, yang bunyinya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini tuh pengingat yang indah banget, bahwa selalu ada rancangan yang jauh lebih besar, yang seringnya emang nggak nyampe di logika kita pas kejadian itu lagi berlangsung. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda renungin hari ini, saat Anda ngerasa lagi ditarik mundur secara paksa sama keadaan, mampukah Anda bersabar nahan ketegangan busur itu dan bersiap buat melesat jauh lebih tinggi dari yang pernah Anda bayangin? Coba deh dipikirin. Oke, makasih banyak ya udah gabung di bedah cerita seru kali ini. Teruslah belajar, terus semangat, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.